Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, yang penuh mujizat dan yang selalu berkarya ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kembali sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 3, ayat 3-4. Tertulis demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris bernama Laurie Anderson yang melayani suku Indian Kandosi Sapra di Peru, suatu saat sedang duduk-duduk membaca Alkitab dan berdoa di tepi sungai. Tanpa dia ketahui, seorang dukun dari suku itu mengirimkan kuasa kegelapan, roh jahat yang bekerja melalui seekor ular besar anaconda. Di saat dia sedang berdoa dengan mata terpejam, seekor ular yang sangat besar, ular anaconda menyerangnya, menggigit dan mencengkeram tubuhnya dengan taring secara kuat-kuat. Tapi kemudian ular besar itu tiba-tiba melepaskan gigitannya dan meluncur pergi ke sungai. Laurie Anderson selamat, dan saat sedang dirawat di desa, dukun itu kaget karena dia masih hidup. Laurie menyadari bahwa kuasa pertolongan Tuhan membuat dirinya diluputkan dari bahaya. Dalam Mazmur 3 ayat 3-4 ini tertulis, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Raja Daud sedang dalam pelarian karena menghindari konflik dan serangan dari anaknya sendiri yang bernama Absalom bersama para pasukannya. Absalom telah mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Para pembenci Raja Daud mensyukuri keadaan Daud yang berada dalam pelarian, dan mereka mengatakan perkataan yang melemahkan. Mereka mengejek Daud dengan menyatakan bahwa tidak ada pertolongan dari Allah baginya. Orang-orang yang mengincar Daud dan menginginkan kematiannya cukup banyak. Musuh-musuh Daud bukan hanya anaknya sendiri, tapi dari bangsa-bangsa lain juga. Berbeda dengan Salomo, anak Daud yang menjadi raja pengganti setelahnya, yang selama pemerintahannya ada damai. Selama Daud memerintah sebagai raja, ada banyak peperangan terjadi. Dan itu artinya musuhnya banyak. Orang-orang yang menginginkan kejatuhan dan kehancuran Daud begitu banyak. Di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang pertama dan kedua tertulis perkataan Daud, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Tapi dalam keadaan yang tertekan, terkepung, dan terkejar seperti itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Imannya dikuatkan, semangatnya bangkit kembali. Dia sadar bahwa Tuhan adalah perisai perlindungan. Tuhan adalah kemuliaannya yang mengangkat kepalanya sehingga tidak mendapat malu. Daud berseru, berdoa kepada Tuhan,
dalam keadaan kesesakannya. Dan Tuhan menunjukkan jawaban dengan meluputkan Daud dari kejaran musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita dan melindungi kita. Dia menjadi perisai perlindungan atas kita. Tuhan menjagai saudara dan saya, dan Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia melingkupi kita dengan kuasa-Nya yang mengalahkan musuh. Jangan takut dengan keadaan, persoalan dan masalah. Jangan putus asa dalam penderitaan. Tetap percaya ada Tuhan yang menolong kita untuk melewati semua kesukaran dan ancaman. Jangan tinggalkan doa. Tetaplah berdoa dan ingat untuk selalu berdoa. Minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sebab hanya dari Tuhan datang pertolongan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Hanya Engkau Tuhan, perisai perlindungan, sumber pertolongan kami. Engkau meluputkan kami dari musuh-musuh kami. Engkau melepaskan kami dari segala ancaman dan mara bahaya. Engkau menolong kami dalam kesesakan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dengan kuasa dan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu yang menaungi kami sepanjang malam ini. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan, alirkan kuasa kesembuhan, pulihkan dan sempurnakan tubuh setiap kami yang sedang sakit dan lemah. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Bagi yang sedang dalam persoalan masalah, kami berdoa agar kuasa-Mu Tuhan bekerja dan mengadakan jalan keluar, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.